Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berlanjut kita dalam pembahasan yang sedikit ada tambahan di kajian yang lalu tentang bagaimana agar seorang pelajar atau talibul ilm atau ahli majlis ta'lim ini agar menjauhkan sebisa mungkin dari yang namanya prasangka buruk ya, sebab prasangka buruk itu lahir dari jiwa yang memang jelek, dari kepribadian yang buruk pula, sebagaimana yang lalu disampaikan dan kita juga ingin mengulangi singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzunnu bil mu'minina khairan wa innama yansha'u dzalika min khabithil niyyah wa su'is sarirah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berprasangka ya, ketika orang berprasangka baik terhadap orang mukmin, karena prasangka buruk itu timbul dari niat yang buruk. Jadi perintah Nabi menganjurkan kita agar berprasangka baiklah kita kepada seorang mukmin ya, karena prasangka buruk itu timbul dari niat yang buruk dan batin yang jahat. Itu minggu lalu kita sudah bahas. Tambahan sedikit ya, seperti dikatakan oleh Abu Thayyib dalam syairnya, "Idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhunun wa sadaqa ma ya'tadu min tawahhumi." Jika buruk perbuatan seseorang itu, maka buruk pula dugaan, dan dugaannya itu dianggap pasti benar. Jadi orang kalau udah berprasangka buruk itu dia sering menduga-duga dan dia menganggap dugaannya itu pasti benar. Ini wa'ada muhibbatu biqali 'adi wa asbaha fi laili min syakkin mudlim. Dia pun akan memusuhi orang-orang yang pernah ia cintai dengan melontarkan kata-kata yang dapat menyulutkan permusuhan. Karena apa? Karena dengan berprasangka itu dia pun ragu dengan cintanya orang-orang yang mencintai dia. Nah, ini karena memang berangkat dari jiwa yang buruk, maka orang yang mencintai dia pun dia bikin korban dari prasangka buruknya. Dia ragu akan cintanya. Nah, ini. Maka itu dia bagaikan berada di tengah malam yang gelap, sehingga selalu menyangka yang bukan-bukan dari apa yang dia pikirkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari sedikit tambahan ini ya, kita buat motivasi diri kita agar kita menjauhkan dari perilaku-perilaku atau dari prasangka-prasangka yang memang melahirkan pribadi buruk dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena memang ketika orang itu berprasangka, maka dia telah gelap dengan hawa nafsunya. Biasanya prasangka itu bukannya bagus. Kalau bagus isinya mah bagus, doa, ya kan? Isinya bagian dari untayan iman dia untuk saudaranya. Tapi kalau jelek, biasanya itu berangkat dari nafsu yang jahat. Kalau orang udah dikatakan buruk, dia bakal dengan punya apa? Dengan punya keyakinan yang ada yang kemarin kita pernah ceritakan. Karena dia udah yakin hal itu, maka nggak perlu dikatakan prasangka lagi. Ya kalau orang udah betul-betul tukang pukul, emang kerjaannya tukang pukul, emang kita melihat dengan mata kepala sendiri dia nyolong, emang dengan disaksikan orang banyak dia ini jahat, gitu. Artinya tidak ada keraguan dalam kita merasa meyakini dia itu bagus atau buruk, karena emang udah kelihatan dengan mata telanjang kita, gitu. Apalagi dengan saksi yang banyak. Yang dipermasalahkan di sini adalah ketika ada keraguan, ada prasangka. Itu biasanya lahir dari jiwa-jiwa yang ya, orang mukmin nih, misalnya kalau melihat orang Islam dia merengut aja, kita udah, kalau orang jelek pikirannya nih, dia berprasangka buruk nih, lihatin deh, dia kayaknya lagi ada masalah tuh. Dia nggak tahu, mungkin dia sakit perut, dia bukan lagi ada masalah sama bininya,
bukan lagi masalah sama saudaranya, bukan. Bisa jadi lagi nahan ngebet, dia lagi sakit gigi, dia merengut aja di pojok, gitu. Nah orang kalau emang jiwanya buruk, punya prasangka jelek, yang dia pikirin juga jelek. Itu dia ngapain? Habis ribut dia begini ini. Datang ke masjid, jarang-jarang kita lihat di masjid, gitu. Karena iya, karena kita punya prasangka buruk itu dari lahir, jiwa yang buruk tadi. Nauzubillah. Kalau pas kita ditanyain itu orang yang tadi pojok, gue lagi ngebet gitu. Ngebet emang, gue puyeng di rumah, anak-anak pada ribut. Dia bukan lagi tumben ke masjid itu. Emang dia nyari tempat hening. Tempat sepi itu biasanya ada di tempat ibadah. Ya kan, nggak ada orang guyon-guyon di tempat ibadah. Kayak di masjid. Ketika mukanya merengut aja sepanjang hari, orang yang lewat ngeliatin emang dasar hatinya jelek ya, bersangkanya jelek. Tapi orang-orang yang hatinya baik, dia nyamperin. Dia nyapa dengan kebaikan yang biasa dilakukan sesama muslim. Gimana Pak kabarnya? Ya, pengen tahu, mungkin bisa mengurangi beban saudaranya kan, yang baru tumben ke masjid tadi, nggak taunya benar-benar dia lagi sakit gigi. Akhirnya dengan hikmahnya dia bertanya, lalu dia menjawab dengan jujur, dikasihlah, ya kan, dikasih istilahnya jalan menuju gimana caranya ngobatin. Oh gini Pak, kalau mau pakai cengkeh, kalau mau juga pakai garam, pakai minyak angin, disumpel, dikumur, gitu. Itu jalan yang murah, yang singkat, bisa ngurangin gitu. Ya kan akhirnya ada apa? Ada hikmah dari berdialogan yang baik, yang berangkat dari hal yang baik. Tapi kalau udah jelek aja, udah yang punya diri nggak tahu, ya kan? Yang punya prasangka udah nambahin dosa, ngomong lagi ngajak temannya. Ya itu dia. Gue lihat sih baru tumben dia di masjid. Gitu. Ya kagak-kagak akhirnya. Ya kan? Bisa jadi Allah pengen berikan dia hidayah pintu pertamanya lewat sakit, lalu dia merasakan ketenangan di masjid, ketemu orang-orang baik, akhirnya dia jadi betah sering ke masjid. Jadi kan cara Allah macam-macam. Ini. Nah, yang ngerasa katanya bagus banget karena emang jiwanya jelek, dia punya prasangka jelek. Yang katanya dia rajin, tapi dia punya prasangka yang jelek. Nah itu isinya susun aja sama saudara muslim. Itu berangkat dari jiwa-jiwa yang buruk tadi. Makanya kita disuruh hindari untuk pengetahuan waktu kita lagi belajar memutolaah, ya, mengulas balik lagi bahwa kejahatan-kejahatan dari prasangka buruk itu berangkat dari jiwa yang buruk. Maka ketika kita punya ruang itu, ya, punya potensi itu, kita balikin sama diri kita sendiri. Kira-kira gimana ya? Bener apa kagak ya? Kalau nggak kenal ya kita doain, kita sambut dia dengan baik. Kalau kita nggak kenal, kita kenalan yang baik. Gimana caranya? Bisa jadi dia lagi ngebawa rezeki buat kita, ya kan? Biasanya ta'aruf itu yang nggak kita sangka-sangka, dia bahkan memberikan jalan rezeki yang nggak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, Allah kirimkan. Nah, dia lagi nyari apa, proyek ini, proyek itu, kita mudah jalan keluarnya. Karena baik, dia nganggap orang baik, dia jujur. Biasanya orang tuh kalau ketemu di masjid, ketemu di tempat ibadah, ketemu di majelis taklim, nggak ada perihal-perihal keburukan dari prasangka. Biasanya. Tapi kan kita juga nggak menutup kemungkinan iblis ada di apa sisi lain dari jenderal-jenderalnya, orang-orang mutakin ini yang dianggap orang mutakin kan. Wah ini dia dikirim lagi jenderal-jenderalnya setan. Akhirnya di majelis taklim udah dibikin trik dan intrik untuk gimana caranya meraup keuntungan sesaat. Dijadikanlah ajang majelis taklim, ajang ibadah yang kemarin kita pernah ceritakan ya, bahwa dengan pakaian ibadah lalu dia berbuat jahat dengan saudaranya. Padahal la talbisul haqqa bil batil, sesungguhnya kebatilan itu nggak bisa berbalut kebaikan. Yang namanya kebatilan tetap kebatilan. Ya. Nggak bisa. Allah nggak bakal terima ibadahnya orang yang berpakaian seolah-olah ibadah tapi hakikatnya dia itu jahat atau zalim kepada saudaranya. Nggak bakal ada ruang untuk diterima amal ibadahnya. Jangan pikir habis ngatain orang, habis gitu tanpa dia minta maaf, dia sholat, dia datang ke masjid mengkamuflase kejahatannya, udah diterima. Belum. Karena hakul adami itu harus diselesaikan, utang piutangnya dia, urusan-urusan dendam atau kemarahan-kemarahan saudaranya.
berusaha untuk bagaimana dia membersihkan diri sebelum dia sampai ke tempat yang suci. Berusaha aja. Ketika nggak bisa, minta jalan sama Allah supaya dibuka. Gitu. Itu salah satunya jalan menuju taubat. Ya, kita bersih-bersih diri lah. Kalau emang ada saudara kita yang lagi kurang, masih kurang enak, kita datangin, kita silaturahim. Kalau dia nggak bisa juga, masih ada perasaan marah, kita doa, pakai doa. Ya Allah, aku udah berusaha untuk memohon maaf. Aku udah berusaha untuk meminta keridhaan. Diberikan petunjuk terus. Itu jalan-jalannya orang-orang yang ingin bertobat itu begitu. Alhamdulillah, salah satunya orang-orang yang mendatangi Allah itu datang dia ke majelis-majelis zikir, majelis ilmu, ya kan? Kenapa masjid itu jadi tempat dikatakan rumahnya Allah? Karena emang di masjid gak pantas kita nginget selain Allah, gak pantas. Sama kalau majelis zikir gitu juga. Apaan yang mau kita bahas di majelis zikir kecuali emang inget juga sama Allah. Kayaknya makom atau tempatnya itu punya keistimewaan. Apalagi ada yang namanya pembahasan ilmu, pembahasan hadis, pembahasan Al-Quran, penjabaran-penjabaran yang emang sifatnya itu mencerdaskan rohani kita, bukan cerdasin otak doang. Kalau otak mah kalah kita, cerdasan itu udah ya, udah mikirin urusan 1 tambah 1, udah kali-kalian udah progresnya udah jauh. Jadi kalau untuk batinnya kita saling mengoreksi diri kita, membuka lembaran-lembaran yang memang datang daripada ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Yang kita datang itu udah istimewa karena datang ke majelis zikir, majelis ilmu. Datang harusnya datang itu dengan tenang, harusnya jangan gelisah. Kita jadikan tempat-tempat seperti sedemikian itu adalah rujukan mendatangkan keberuntungan. Jadi rujukan, mudah-mudahan istiqomah di sini tambah lagi rezeki. Mudah-mudahan tambah lagi kemudahan hidup, ya, keluasan hati kita, kebahagiaan yang selama ini kita nggak bisa dapatkan di luar. Nah ini salah satunya. Ini kita ngundang ini bukan untuk mencelakakan, nauzubillah. Siapa sih yang mau nyelakain orang? Kita ngundang dengan sepenuh hati, kita ngundang dengan ketulusan jiwa kita, gimana supaya yuk sama-sama kita jemput nih cintanya Allah. Gitu. Nah, itulah kita datang ke majelis-majelis ilmu, ke masjid, ke mushola, majelis zikir. Ya. Ada juga ya Syekh Umayyad yang mengatakan dalam nasyidnya, "Zul aqli la yaslamu min jahil yasumuhu dhulman wa inata. Falyakhtaris silma 'ala al-harbi wal yaltazim insatu insata." Jadi orang yang dikatakan pandai itu dia nggak lepas dari ulah-ulahnya orang bodoh. Sengaja orang bodoh itu mempersulit. Dia memang ingin menzalimi dan mempersulit orang pandai tersebut. Maka hendaknya dia, orang yang pandai ini, tidak membalas kejahatan dan lebih memilih untuk diam. Kita bahas sebelumnya bahwa diam itu jauh lebih baik daripada membalas. Nah, membalasnya kezaliman orang ini akan menjadikan diri kita juga bodoh. Jangan masuk ke dalam jebakan itu.